Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah makna keimanan dalam Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Keimanan kepada unsur-unsur yang harus diimani bagi Syekh Siti Jenar bukanlah sesuatu yang berada di luar diri manusia. Namun, hal-hal yang harus diimani merupakan aplikasi dalam diri manusia dan harus terjewantahkan dalam pola kehidupan di alam dunia ini. Hal ini tercermin dalam ajaran Syekh Siti Jenar mengenai panunggaling iman, yang intinya adalah bahwa keimanan bukan hanya sesuatu yang berupa turunannya hidayah dari Tuhan kepada manusia. Akan tetapi, keimanan merupakan perpaduan antara kehendak Allah dalam memilih manusia untuk beriman dengan kehendak manusia untuk mengenal Tuhannya, yang pada giliran berikutnya manusia tersebut mengejawantahkan keimanan dalam perilaku sehari-hari. Dan inilah yang akan menjadi modal utama bagi proses perjalanan spiritualnya menuju Allah. Adapun bentuk dari manunggalnya keimanan tersebut oleh Syekh Siti Jenar disebut sebagai berkumpulnya jauhar atau mutiara Muhammad yang terdiri dari 15 perkara, yaitu yang pertama, imannya iman. Maksudnya adalah tidak adanya keraguan dan tidak adanya unsur penyekutuan sekecil apapun, baik dalam keyakinan hati, pelafazan lisan, maupun aplikasi kehidupan sehari-hari. Semuanya harus menunjukkan dan menampakkan adanya keberadaan Allah. Yang kedua, imannya tauhid atau tauhid. Maksudnya adalah ketidakadaan rasa sangsi dalam menjalankan pola keagamaan dan adanya keyakinan penuh terhadap fakta bahwa manusia adalah panunggale atau tempat manunggalnya Allah yang digambarkan oleh Allah sendiri. Sebelum manunggal, kedekatan Allah pada hambanya lebih dekat daripada urat leher. Dan setelah manunggal, manusia mencerminkan penampakan sifat dan perbuatan Allah secara keseluruhan. Yang ketiga, imannya syahadat. Maksudnya adalah tidak adanya lagi perasaan was-was, serta benar-benar telah munculnya pengalaman penyaksian pada diri manusia yang sejati merupakan sifatullah, sifatnya Allah. Yang keempat, imannya ma'rifat, yang intinya adalah pengetahuan langsung yang diperoleh dari Allah melalui pengalaman kerohanian, sehingga dirinya menjadi alat bagi kewaspadaan Allah atau perwujudan dari sifat Al-Hafidz Allah di muka bumi. Yang kelima, imannya sholat, yaitu berupa keyakinan sepenuhnya akan kehadiran Allah dalam diri dan bahwa dirinya selalu hadir di dalam Allah, sehingga ia memiliki posisi sebagai media bagi menghadapnya Allah. Hal inilah yang kemudian memunculkan fenomena sembahyang baginya, yang maknanya lebih luas daripada sekedar sholat secara syariat. Yang keenam, imannya kehidupan, yang mengandung maksud tentang keyakinan sepenuhnya bahwa kehidupan manusia hanyalah sebagian kecil yang tidak terpisahkan dari kehidupan Allah, sehingga di dalam dirinya juga terdapat bukti bahwa manusia menjadi bagian dari media
kehidupannya Allah, maka wajar jika manusia diarahkan untuk menggapai sumber kehidupan tersebut, bukan mengarahkan gerak kehidupannya kepada yang lain. Yang ketujuh, imannya takbir. Maksudnya adalah bahwa setelah manusia sampai pada pengalaman kerohanian yang tinggi, fana dan bako, ia mencerminkan diri sebagai bagian dari sifat jalal dan kamal Allah, sehingga manusia tersebut adalah menjadi kepunyaan keagungan Allah. Yang kedelapan, imannya saderah. Maksudnya adalah bahwa dalam dirinya sudah tidak ada lagi rasa was-was, kebimbangan, atau perasaan ragu-ragu bahwa dirinya merupakan arena pertemuan Allah. Yang kesembilan, imannya kematian, mengandung arti tentang keyakinan penuh bahwa kehidupan manusia di dunia ini adalah perjalanan kematian, yang melalui gerbang kematian fisik tersebut, pada gilirannya ia akan berada dalam kesucian Allah. Yang kesepuluh, imannya junud, yaitu adanya keyakinan sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun bahwa al-insan al-kamil dalam posisinya sebagai mikrokosmos merupakan wadahnya Allah. Ia ibarat ceruk-ceruk tempat terpancarnya cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Yang ke-11, imannya jinabat, bahwa orang yang sudah mengalami kemanunggalan memiliki keyakinan sepenuhnya bahwa dalam dirinya terkandung inti kawimbuhaning atau bertambahnya nikmat dan anugerah Allah. Karena orang yang merasakan lezatnya keimanan atau melalui pengalaman rohani dipastikan akan menemui dan bersama Allah setelah kematian fisiknya. Yang ke-12, imannya wudu. Wudu secara syariat merupakan cara membersihkan diri dari semua jenis kotoran fisik dan rohani. Imannya wudu mengandung makna yang mengarah pada kesucian Allah yang tercermin dalam segenap nama-namanya. Sehingga dalam hal ini, maksudnya adalah tidak adanya keraguan sedikit pun bahwa manusia yang sudah memasuki kebersamaan dengan Allah merupakan wujud dari asma Allah. Yang ke-13, imannya kalam atau perkataan, yaitu keyakinan utuh tanpa kesangsian sedikit pun bahwa ia adalah ucapan Allah. Apa yang ia ungkapkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan selalu mencerminkan hal tersebut. Yang ke-14, imannya akal. Keimanan ini merupakan bentuk dari konsekuensi keimanan sebelumnya. Dan pada konteks ini, manusia yang manunggal atau menempuh jalan ke arah kemanunggalan memiliki keyakinan sepenuhnya bahwa manusia pada hakikatnya adalah juru bicara Allah. Dan yang ke-15, imannya nur, cahaya. Maksudnya adalah tidak adanya kesangsian lagi bahwa dirinya adalah wujudullah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat, makrokosmos, dunia, akhirat, surga, neraka, ars kursi, lauh al-kalam, bumi langit, manusia, jin, belis atau iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyawa semua, itu berkumpul di pucuknya jantung yang disebut alam kiyal atau alam al-hayal. Maksudnya adalah yang memiliki sifat lahut atau ketuhanan, yang maksudnya adalah angan-angannya Tuhan. Itulah yang agung yang disebut alam barzah, yang maksudnya adalah pamoring Gusti Kawula, yang disebut alam mitsal, yang maksudnya adalah awal pengetahuan, yaitu kesucian zat sifat asma af'al, yang disebut alam arwah. Maksudnya berkumpulnya nyawa yang adalah dipenuhi sifat
Kamal Jamal. Ia merupakan angan-angannya Tuhan, artinya bahwa ia sepenuhnya adalah perwujudan dari apa yang menjadi keinginan Tuhan serta maksud keberadaannya. Ajaran yang sudah disampaikan tadi terkenal dengan sebutan panunggaling iman, merujuk pada perhitungan seorang manusia yang disebut sebagai mukmin atau orang yang beriman adalah jika dalam dirinya sudah terdapat aplikasi dari 230 karakter keimanan yang disebut dalam Al-Quran. Dari 230 karakter tersebut, jika diringkas memang mengarah pada 15 jenis aplikasi keimanan dalam pola kemanunggalan ajaran Syekh Siti Jenar tersebut. Sehingga tidak salah jika kemudian kesatu paduan 15 jenis keimanan itu disebut sebagai panunggaling iman. Berdasarkan pada aplikasi iman dalam bentuk keimanan manunggaling Kawula Gusti tersebut, tampak bahwa fungsi manusia sebagai Khalifatullah atau wakil real Allah di muka bumi betul-betul nyata. Manusia adalah cermin dan pancaran wujud Allah dengan fungsi irodat dan kodrat yang berimbang. Semua bentuk syariat agama ternyata memiliki wujud implementasi bagi tekad hatinya, sekaligus ditampakkan melalui tingkah lahiriahnya. Jika sudah bahwa dalam sistem sufisme Syekh Siti Jenar, ajaran langit Allah berhasil dibumikan oleh Syekh Siti Jenar melalui doktrin utama manunggaling Kawula Gusti. Manusia diajak untuk membuktikan keberadaan Allah secara langsung, bukan hanya memahami keberadaan dari sisi nalar pikir atau ilmu dan rasa sentimen makhluk atau perasaan yang dipaksa dengan doktrin surga dan neraka. Syekh Siti Jenar mengajarkan dan mengajak manusia bersama-sama merasakan Allah dalam diri pribadi masing-masing, yang dengan itu mereka akan bisa melalui pintu kematian untuk menunggal kembali dengan Sang Maha Asal. Rumusan Syekh Siti Jenar tentang panunggaling iman ini, jika ditelusuri secara lebih mendalam, tidaklah keluar dari mainstream umum ajaran Sufisme yang berujung pada ajaran rohani Rasulullah Muhammad SAW, terutama yang terkait atsar para sufi, bahwa Allah merupakan mutiara tersembunyi bagi manusia yang harus dicari bagi mereka yang menginginkan pertemuan langsung dengan Allah. Selain itu juga berlandaskan pada konsepsi Sufisme bahwa Allah menjadi rahasia manusia dan manusia merupakan rahasia dari Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.